Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenila Nursadi dengan NIM J1222007, selesai dari kelas R003. Sini akan menjelaskan tentang analisis usaha protein konsentrat kedelai, di mana asumsi yaitu kapasitas produksi perharinya 2 kilogram dan dalam 1 tahunnya yaitu 60 kilogram. Jumlah jam kerja 5 jam per hari. Jumlah hari kerja 300 hari per tahun. Harga produk kemasan yaitu 100 gram per kemasan. Harga produknya 2.000 per kemasan. Berat produk kemasan yaitu 100 gram per kemasan dan harga produknya 2.000 per kemasan. Rencana kapasitas produksi 300 kilogram per tahun. Yang pertama yaitu investasi. Investasi yaitu atau modal tetap. Yang pertama itu pada peralatan. Ada alat texturizer, mesin penggiling, seller, timbangan, dan instalasi listrik. Dengan jumlah 2.125.000. Tabel biaya tetap. Tabel biaya tetap yaitu ada penyusutan dari kelima alat. Yaitu penyusutan sebanyak 20% dengan harga satuannya itu 1.320.000. Dan ada pemeliharaan alat juga yaitu sebesar 3% dan harga satuannya yaitu 1.325.000 dan tingkat bunganya 20% yaitu harga satuannya 2.125.000 dengan jumlah 729.750. Selanjutnya itu biaya tetap atau biaya operasional. Pada tahun pertama dengan bunga 40% yaitu bahan baku dengan jumlah 360, metionin dengan harga 6.000 pada tahun pertama dan garam 480 perak, minyak yaitu 36.000, pengemasan yaitu 18.000, tenaga kerja satu orang dalam satuan yaitu 350.000, listrik yaitu 72.000 dengan jumlah 792.080 perak. Pada tahun kedua yaitu bahan yang digunakan yaitu dengan jumlah 720.000 dan metion 12.000, garam 960 perak, minyak 72.000, pengemasan 36.000, tenaga kerja 600.000, listrik yaitu 144.000 dengan jumlah 1.584.960 perak. Pada tahun ketiga dengan bunga 100% yaitu bahan baku dalam 3 tahun yaitu berjumlah 900.000, metionin yaitu 11.000, garam 1.200, minyak 90.000, pengemasan 45.000, tenaga kerja dalam 3 tahun dengan bunga 100% yaitu 750.000 dan listrik 180.000. Total pada tahun ketiga yaitu 1.981.000. Dan pada jumlah tahun keempat dan kelima yaitu sama dengan tahun ketiga yaitu dengan total 1.981.000. Selanjutnya itu penerimaan. Pada penerimaan tahun pertama yaitu terdapat 2.400.000, tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga 6 juta, tahun 4 dan 5 sama yaitu 6 juta, dengan total 25.220 perak. Selanjutnya itu ada cash flow.
Pada penerima tahun pertama yaitu 2.400.000, tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga 45 yaitu 600, dan investasi pada tahun pertama yaitu 2.125.000, dan biaya tetapnya pada tahun pertama dan nyampe tahun kelima yaitu sama dengan jumlah 729.750 perak. Dan biaya tidak tetapnya pada tahun pertama 792.480, pada tahun kedua 1.584.960 perak, dan pada tahun ketiga 45 yaitu 1.981.200 perak. Jumlah pada tahun pertama yaitu 3.647.230 perak, dan pada tahun kedua yaitu 2.314.750, dan pada tahun 345 itu sama yaitu 2.710.950 perak, dengan keuntungan pada tahun pertama yaitu di sini 1.247.230 perak 30 rupiah, dan pada tahun kedua yaitu 2.485.250 rupiah, pada tahun ketiga, keempat, kelima yaitu sama dengan jumlah keuntungan 3.289.050 perak 50 rupiah. Present value atau nilai sekarang. Penerimaan pada tahun pertama yaitu 2.400.000, tahun kedua 4.800.000, tahun ketiga 456 juta. Pada suku bunga 20% di penerimaan yaitu tahun pertama 3.999.840 perak, pada tahun kedua 4.166.400 perak 400 rupiah, pada tahun ketiga yaitu 3.472.200 rupiah, pada tahun kelima 2.843.800 rupiah. Pada suku bunga I ke-30 yaitu 3.652.160 rupiah, tahun kedua 3.550.200 rupiah, pada tahun keempat 2.731.200 rupiah, dan pada tahun kelima yaitu 2.100.600 rupiah. Pada pengeluaran tahun pertama yaitu 3.647.230 rupiah. Pada tahun kedua 2.714.710 rupiah, pada tahun ketiga, keempat, kelima yaitu sama dengan jumlah 2.710.950 rupiah. Keuntungan pada tahun pertama yaitu I 2 juta pertama yaitu 1.247.230 perak pada 40.000 rupiah. Pada tahun kedua yaitu 2.485.291 rupiah, dan keuntungan pada tahun ketiga, keempat, kelima yaitu sama dengan jumlah 3.289.050 rupiah. Selanjutnya itu net present value, nilai sekarang bersih, dimana yaitu I sama I 100%, PNBP-nya yaitu 11.105.210 perak, dan pada I 20% NPV-nya yaitu 6.557.360 perak, 51. Pada 30% NPV-nya yaitu 5.259.360,51 rupiah. Pada I 70% NPV-nya yaitu 2.416.047 rupiah. Pada I 210 NPV-nya yaitu 42.786. Pada I 200
yaitu MPV-nya 17.642.000. IRR Interval Rate of Return. IRR yaitu I tambah PNV per PNV1 dikurang PNV2 buka kurung I1 dikurang I2. Maka dengan jumlah yang dihasilkan yaitu 217%. Nisbah B per C. I 0% yaitu 25.200.000 dan C-nya yaitu 14.094.790 rupiah. B per C-nya yaitu 1,7. I 20%. B-nya yaitu 16.882.240. Dengan I-nya ya dengan C-nya yaitu B per C-nya yaitu 1,6. I 30%. B-nya yaitu 14.474.160 dengan C-nya yaitu 909.214.981,91 rupiah. B per C-nya yaitu adalah 1,5. Suku bunga I 70% yaitu B-nya 9.239.286 rupiah. C-nya yaitu 6.823.243 rupiah. B per C-nya yaitu adalah 1,3. Selanjutnya yaitu BEP, Break Even Point. BEP penerimaan yaitu biaya tetap per 1 dikurang biaya tetap per biaya penerimaan. Biaya tetapnya yaitu Rp729.750 dikurang 1 per 1 dikurang 1.981.200 rupiah per 6 juta. Maka dihasilkannya yaitu 1.089.504 rupiah. Pada tingkat penerimaan 1.089.504 rupiah per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Selanjutnya itu BEP harga biaya total per produksi dengan jumlah yaitu 903.065 rupiah. Pada tingkat harga 903.065 rupiah per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Selanjutnya itu BEP produksi, BEP penerimaan per harga dengan jumlah yaitu 544.752 rupiah. Pada tingkat produksi 544.752 kg per tahun, usaha ini berada pada titik impas. Yang terakhir yaitu sensitivitas penerimaan, toleransi. Penerimaan yaitu dengan jumlah 18,184%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan penerimaan sampai 18,154% dari yang direncanakan. Sensitivitas produksi yaitu sama dengan 18,15%. Usaha ini memiliki toleransi perusahaan produksi 18,5% dari yang direncanakan. Selanjutnya itu harga dengan jumlah 45,18%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan harga 45,18% yang direncanakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, saya ucapkan mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.